Halo, kembali lagi bersama kami, podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat, yang sekarang sudah pindah ke Jalan Taman Pusendok nomor 12. Senang sekali bertemu dengan abang-abang semua di sini. Ada Mas Parto Bangun, ada Bang Dono Prasetyo, Koordinator Tim Media RBPR, dan Mas Bambang J. Pramono, Koordinator KPT atau Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Mas Bangun, gimana nih? Apa nih yang gimana nih? Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Kayaknya memanas. Luar biasa. Jadi Republik ini memang betul-betul sedang tidak baik-baik saja, ya kan. Jadi kita perlu tanya nih senior-senior kita ini membaca fenomena yang terjadi, panasnya kondisi politik di Republik ini. Selamat datang Mas Dono. Selamat datang Mas Parto. Gimana kira-kira pandangan Mas Don soal gelombang massa aksi demonstrasi pasca putusan MK yang kemudian mau direvisi oleh DPR balik? Ya, terima kasih. Lama kita nggak jumpa ya. Jadi ini fenomena yang menarik buat saya ya. Artinya gelombang massa itu menurut saya adalah spontan dan organik. Pengorganisasian ini menurut saya tidak ada yang dalam kaitannya direkayasa atau tetapi karena panggilan yang muncul secara organik. Begitu ada bunyi alarm tentang darurat Republik ini, spontanitas rakyat bersatu tanpa adanya perintah ataupun apa, tapi merasa terpanggil. Itu yang membuat saya adalah wah, aku merinding nih hari ini gitu loh. Bahwa ini momentum yang sangat besar dan apalagi yang dulunya katakanlah kita bicara soal artis ataupun influencer yang apolitis, pada saat itu melakukan satu keterpanggilan bahwa ini Indonesia seperti Mas Parto bilang sedang tidak baik-baik, dan hingga ada munculan fenomena-fenomena yang kita saksikan tanpa ada adanya satu perintah ataupun pengkondisian, sehingga massa dengan spontanitas, dengan antusiasmenya berkumpul sampai kita tahu dosen-dosen pun melakukan pemberhentian ataupun kalau kita bicara meliburkan yang harusnya kuliah untuk melakukan aksi massa di daerahnya masing-masing, itu di Semarang, di Jogja maupun di Jakarta dan di Aceh, sampai menurut saya ini juga spontanitas yang luar biasa. Dan ini luar biasanya adalah betul-betul saya harus katakan lagi ini organik dan bisa-bisa saya tadinya malah menduga seperti 98. Organik tapi ini mahasiswa ya, ini memang motornya mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa ya, tapi kemudian di tiap daerah ada, itu organik tapi terkonsolidasi nampaknya. Ya, artinya ada musuh bersama di situ. Kalau kita bicara itu ada triggernya adalah putusan MK kan. Nah, putusan MK itu kita tahu ada ambigu kekuasaan. Ambigu kekuasaan pada saat putusan MK yang terdahulu, yang putusan MK 90 dilaksanakan sesaat itu, tapi begitu putusan 60-70 ini kekuasaan menyatakan bahwa masih bisa diotak-atik seperti itu. Oke. Kita mundur sedikit nih, Bang Parto. Jadi waktu sebelum masa Pilpres kemarin, keputusan MK ini justru ditentang gitu kan ya. Sebenarnya ada gelombang suara juga seperti ini yang menentang gitu ya. Waktu itu juga kita ingat guru-guru besar juga kan ya menentang, di mana terjadinya ada keputusan MK yang tidak bulat suaranya gitu ya. Keputusan MK nomor 90 ya. Nomor 90 dan kemudian keputusan MK itu juga saat itu DPR tidak melakukan apa-apa, sepertinya santai saja, diam-diam saja, tidak ada masalah dengan alasan lagi reses gitu kan ya. Sementara ketika keputusan MK nomor 60-70 ini, tiba-tiba besoknya sudah ada rapat reaksi gitu ya. Nah, menurut Mas Bambang, ini DPR-nya nih ketika kemarin memang duduk manis, oke-oke aja, terus pas giliran gini tiba-tiba kita ini dipanggil negara aja, atau gimana? Kok tiba-tiba yang saat itu no comment gitu ya, terus tiba-tiba yang saat ini
bisa besoknya tuh langsung, meskipun akhirnya nggak quorum ya gitu. Ya. Kemudian langsung mengambil keputusan. Oke. Ya saya melihat ini lebih benar dikatakan Mas Dono kalau secara gerakannya, tapi saya melihat ada yang lebih dalam bahwa ini ada ketersinggungan masyarakat. Ketersinggungan masyarakat kita secara umum, dianggap masyarakat ini bodoh. Gitu. Ini adalah puncak. Mungkin selama ini orang itu masih oke lah ya. Ya ini kan berturut-turut ini, ya kan, berturut-turut. Kalau dulu yang awal dulu ya putusan 90 itu oke sampai semua kampus, semua Guru banyak besar, profesor, guru iya. besar memberikan masukan, memprotes. Tapi setelah itu ya udahlah, gitu loh kan. Secara akademis ada perbincangan perbedaan, tapi yang terakhir ini memang dianggap yang membuat masyarakat bergerak ini karena dia merasa gue ini kayaknya dikadali, gue ini kok kayak dianggap orang goblok aja gitu loh. Ada Dengan- pola yang berulang nih. Iya ya, Mas, ya. gitu loh. Picunya adalah, dan itu menjadi benar-benar, kan ada rentetan nih, kecurigaan masyarakat kan sudah sangat tinggi, kecewaan kan sudah bertumpuk-tumpuk, ya kan, pilpres kayak gitu, secara terbuka kasat mata hasilnya kayak begitu, oke diterima, kita masyarakat kita hormati konstitusi, kita orang yang demokratis apapun sudah bisa diterima, ya kan. Kemudian partai diacak-acak kayak gini, ya kan. Hal ini kan menumpuk-numpuk secara beruntutan. Kekecewaan masyarakat semakin tinggi nih. Sampai puncaknya adalah putusan MK. Yang itu dianggap, oh ini udahlah. Ini sesuatu yang baik. Tahu-tahu sesuatu yang baik, ini pun masih jadi yang saya katakan, ini apa ya, yang tadi apa, kayak di mana masyarakat kayak, lu gila lu. Dibodoh-bodohi Saya gitu kok ya. jadi dibodoh-bodohin loh. Itulah makanya call negara dalam darurat itu memanggil semua elemen. Sebentar Mas Bang, tapi apa sebenarnya kerugian dari masyarakat ketika kita balik ke putusan 90, sebut saja kita pernah menyimpulkan itu adalah kepentingan anak sulung. Lalu kemudian muncul MK 70, kepentingan anak bungsu. Ya. Apa ruginya buat masyarakat sebetulnya? Sebenarnya kan sah-sah aja ya, namanya orang pengen Bukan nyalon. hanya 70, 60 dan 70. 60, dan gini Mas Bang, 70. kalau 60 kan sebetulnya kepentingan partai. Ya. Nah ya, masyarakat ini kan melihat ini ada sesuatu yang ketidakadilan gitu loh. Gitu loh. Kok masih apa yang ketidakadilan yang mereka rasakan pada saat Pilpres, mereka udah bisa menerima, ya kan? Ini kok diulang lagi, ya apa? Kayaknya ada upaya untuk mengkerdilkan atau menegasikan partai. Kalau saya lihat ini PDIP lah terutama ya, kayak kan dikeroyok bareng-bareng nih, munculnya Kim Plus ini, dan juga soal usia, ya kan? Yang usia itu lebih-lebih sangat-sangat telanjang, ya kan? Hanya perbedaan soal ditetapkan di pendaftaran, hitungannya sama saat pelantikan. Ini di tahun yang sama, bedanya kan berapa, itu benar-benar sangat menyinggung, gitu loh, ya kan? Kalau masih beda setahun, 2 tahun, ini kan ini ada beberapa hari yang dikejar kayaknya. Iya, Ada urgensi minggu. Dan juga lebih-lebih sangat kasat mata DPR yang selama ini kan tidak, setahu saya tidak masuk di prolegnas kalau nggak salah. Ya. Ya kan? Ya. Tahu-tahu malam itu juga Balik kerja. mereka undangan besok pagi untuk membahas itu. Sebenarnya DPR kan harusnya peka lah, ya kan? Kalau Indonesia dalam keadaan darurat itu kan udah jutaan gitu, ya kan? Mestinya DPR ini peka, tapi pagi harinya mereka balik rapat hampir semuanya kecuali PDIP menyetujui. Itulah memancing kemarahan yang lebih besar lagi. Apa kira-kira? Apakah ini ketakutan partai-partai yang terkumpul dalam Kimples sehingga tidak berani untuk? Padahal sebetulnya MK 60 menguntungkan partai-partai loh. Dalam rangka pilkada tidak perlu memenuhi aturan 20% threshold untuk kemudian bisa maju dalam eksekutif.
Oh, ini membuktikan rumor-rumor yang selama ini bahwa partai itu tersandra. Ada penjelasan yang sangat menarik di wawancaranya Pak Hamid Awaludin di Kompas. Salah satu itu bahwa dia melihat ada dua. Ada orang yang nanti sudah tidak lagi menjabat, ya kan? Pasti ada tawaran tertentu kan, itu loh. Untuk dia menyetujui ini ada operasi semacam itu loh. Sama orang yang nanti takut tidak di ini yang ke depan gitu loh. Kan ini ada dua gitu loh. Inilah yang menyebabkan, tapi terutama yang paling besar adalah mereka yang nanti tidak menjabat gitu, atau yang sudah terpilih, dia apalah istilahnya. Jadi ini tarik-tarikan nih, Mas Bambang ya, maksudnya bukan antara tarik-tarikan. Dua anggota dewan ini ada yang sudah selesai tidak terpilih. Bahasanya Pak Hamid itu kan dapat uang saku lah kayak gitu. Sama yang sudah sudah terpilih nanti akan dilantik ya akan kembali ada bertugas. ganti kemarin. Jadi dua hal itu. Mereka kan sama-sama nih, masih sama-sama jadi. Ini membicarakan anggota legislatif nih ya, iya, Mas Bambang gitu ya. Dari itu. Oke, Mas Don. Ya. 2024 bisa kita lihat turbulensi politiknya sangat dinamis. Mulai dari Pilpres, sekarang kemudian menjelang Pilkada. Begitu dinamisnya nih ya. Apa sih presiden buruk jika kemudian nanti misalnya putusan MK dibatalkan? Maksudnya presiden buruk itu dalam cara pandang kita melihat seorang Jokowi yang kemudian menurut banyak penilaian orang memaksakan anak sulung dan anak bungsu untuk kemudian menjadi penguasa gitu ya. Ya. Apa presiden buruk ke depan? Sebelum mengarah ke sana, saya ingin bicara bahwa para praktisi hukum, para dosen, para guru besar dan mahasiswa hukum ini muak ya pada DPR. Harusnya yang namanya putusan MK, dimanapun juga pada saat kita selisih tentang undang-undang, tentang peraturan, larinya adalah MK. Nah, MK ini adalah satu lembaga yang punya power untuk mengatasi kebuntuan pada persoalan seperti itu. Adanya kebuntuan seperti itu, nanti MK yang memutuskan. Dan harus dicatat, putusan MK adalah final dan mengikat, binding di sana. Tidak bisa diubah apapun juga. Dan ini sebenarnya bentuk dari kekuatan hukum dan kepastian hukum ada di sana. Sehingga yang namanya lembaga DPR, lembaga katakan KPK, kalau ingin menguji sebuah undang-undang, ada larinya di MK. Nah, itu harus dihormati itu dulu. Nah, pada saat putusan pada tahun putusan nomor 90, dengan katakanlah kita mungkin prosedurnya tidak smooth ya, tidak betul katakan seperti itu. Tapi pada putusan itu kan kita sepakat, final dan mengikat. Selesai. Harusnya ini pun harus seperti itu. Putusan 60 dan 70 adalah final dan mengikat. Sehingga rakyat akan tunduk dan hormat dengan adanya hukum di Indonesia. Nah, DPR mau main-main ke sana, itu yang membuat rakyat, tidak cuma rakyat, mahasiswa dan praktisi hukum yang sudah sangat mengagungkan yang namanya Mahkamah Konstitusi adalah bagian terakhir benteng dari namanya konstitusi, itu bisa kita hormati. Tapi di sini DPR dalam tanda petik, ada apakah di belakang DPR itu? Sehingga sampai ada mau membuat putusan yang menurut saya konyol untuk memenangkan segelintir orang dan keluarga dan seperti itu, sinyalir bau amisnya kan ke sana. Sehingga kalau pertanyaannya Mas Parto seperti itu, dunia Indonesia akan kacau kalau yang namanya Mahkamah Konstitusi itu DPR membangkang. Itu menjadi persoalan yang besar. Karena MK itu terbit itu kan juga pertama yang mengadakan peraturan itu juga DPR. Dan itu semangat dari reformasi. Iya, semangat reformasi. Oke. Sehingga aku dengan Mas Parto katakan ada satu persoalan yang tidak suka dengan undang-undang. Ya apa ujinya? Pertama kalau MA sudah nggak selesai, di putusannya di MK. Makanya pada putusan MA itu yang kemarin yang katakan harusnya umur itu bisa kan dipakai pada putusan MA, tapi di MK kan selesai. Nah,
dengan putusan MK yang selesai final dan mengikat, ada sesuatu yang tidak menguntungkan, Mas Marto. Ada sesuatu yang menguntungkan pada saat bapaknya Gibran di sana mengatakan putusan final dan mengikat, tapi pada saat ngomong putusannya bapaknya Kaisang, konstitusi harus bisa begini begitu. Menjadi tidak, ini yang ngomong adalah kepala negara yang menurut saya sangat fatal. Mas Bambang, apa sih sebetulnya keinginan atau visinya seorang Jokowi dengan memaksakan anaknya ini? Apa sih sebetulnya? Takut power syndrome atau apa? Dan dikhawatirkan saya kurang ini. Mas Bambang membacanya gimana? Saya itu satu mungkin Sebagai pendukung Jokowi loh ya. Saya pendukung Jokowi atau pendukung Mulyono? Jadi gini, saya melihatnya kalau yang normal-normal aja adalah memang dia mau pingin meletakkan anak-anaknya atau orang kepercayaan, tapi orang paling dipercaya mesti anak nih di semua tempat. Yang pertama sudah bisa jadi wapres, menantunya bisa jadi wali kota dan nanti mau maju gubernur, dan ini anaknya yang paling kecil setelah jadi ketua partai bisa ikut, bisa jadi kepala daerah atau apa. Demi karena kan Jokowi ini tidak punya partai, tidak punya apa, sehingga dia masih bisa cawe-cawe lah kayak gitu. Itu. Tapi pada satu sisi ya ada hal itu soal kekuasaan ya, soal kekuasaan drama. Tapi ada satu sisi yang menurut saya sangat beresiko. Seolah-olah Jokowi itu memang sengaja ingin menciptakan kekacauan sehingga terjadi kesemrawutan ini yang memancing ya, yang ini adalah untuk sebuah dia bisa masuk lagi. Masuk jadi apa nih? Katakanlah terjadi situasi yang chaos nih, ya kan? DPR atau MPR kan bisa menciptakan menetapkan sebuah keadaan darurat. Keadaan darurat adalah sementara kan ya. Maksudnya menunda Prabowo dilantik barangkali maksudnya? Itulah yang saya. Jadi diperpanjang kekuasaannya karena kondisi negara tidak memungkinkan. Ya, kekuasaan negara tidak mungkin. Itu yang lebih menyelenggarakan. Lebih saya khawatirkan situasi itu. Kalau saya melihat seperti ini, saya melihat seperti ini harusnya Prabowo ambil sikap. Dia harus ambil batas tegas bahwa saya bukan orang Jokowi, saya bukan orang Kim yang seperti itu. Bahwa kalau ini dibiarkan, menurut saya analisa politik saya, kalau ini dibiarkan begitu saja dan situasi tidak terkendali, yang rugi adalah Prabowo. Nah, ini harus diberikan bahwa kita semua masyarakat adalah sudah sangat mendukung, dalam artian Prabowo menang is okay. Menjadi pilpres kita tidak pernah ungkit-ungkit. Tapi dengan persoalan seperti ini ada kekhawatiran nantinya adalah dengan adanya chaos dan sebagaimana diciptakan seperti itu, Presiden sekarang ini bisa mengambil sikap karena negara dalam keadaan genting dan sebagainya, melakukan ya kalau kita dulu ngomong soal dekret dan apa, diambil alih sampai tidak tertentu batasnya, bisa-bisa Prabowo tidak dilantik seperti itu. Dan saya berharap Prabowo punya sikap yang negarawan, memutuskan bahwa saya ada di belakang putusan MK untuk final dan mereka silakan. Kalau enggak, negara tidak bisa dalam kendalinya. Nah, ini kan menarik ya Mas Dono sama Mas Bambang ya. Pak Prabowo di satu sisi saat ini masih berposisi sebagai menteri. Masih ikut nih dibawa-bawa rapat ke sini, ke sana gitu kan ya. Sementara kan sudah jelas bahwa dia itu sudah terpilih sebagai seorang calon presiden dan akan dilantik segera gitu. Keputusan-keputusan yang kita lihat seperti ketika ceritanya Jokowi memanggil Pak Erlangga gitu ya bersama dengan Pak Prabowo, kan Pak Prabowo nggak banyak ngomong juga gitu kan di situ ya, di informasinya seperti itu ya kalau kita dengerin koran lain gitu ya. Tapi dia seperti masih ragu-ragu nih, sepertinya dia masih diam dan mengamati gitu. Sementara kan
ini masih ada waktu September, Oktober gitu. Kalau dia tidak segera mengambil sikap, apakah Ya, mungkin gini, artinya mengambil sikapnya tuh, saya menambahkannya Pak John ya, bukan sebagai Menteri Pertahanan, tapi dia sebagai Presiden terpilih. partai nih. Kalau dia Ketua Gerindra iya, ya? kalau dia posisi sekarang dia kan pasti harus di bawah presiden. Apapun juga dia tidak bisa ini secara konstitusi. Tapi dia sebagai ketua partai itu bisa menertibkan partainya lah paling ya. Iya kan? Tidak itu. Paling dia itu sehingga partai ini tidak ikut-ikutan ini. Gitu loh. Iya, partainya atau anggota partainya? Ya pasti Ya, anggota partainya di yang dewan kemudian kan. saat ini ada di itu dewan. Itu Ya, yang bisa dia lakukan Ya, gitu loh. Makanya kemarin kan ada balik lagi ya, ada kan kalau saya lihat di podcastnya Pak Ahmad Awal ini kan dia menyampaikan bahwa Dasko dimarahin Prabowo kan gitu kan, walaupun dia sumbernya siapa? Kadang saya dengar bahasanya kayak gitu bahasanya Pak Amit. Tapi melihat fenomena yang terjadi kemudian dari beberapa hari ini kan cepat sekali perkembangannya. Kita semua bisa baca bahwa untuk Jawa Tengah itu pasangan yang diusung oleh Gerindra adalah Lutfi sama Tas Yassin. Ya kan? Kan sebelumnya hanya Lutfi aja nih. Wakilnya belum kan gitu kan, masih kosong. Dan masih kemarin juga Dasko masih kita bisa baca di media menyatakan bahwa masih ada peluang untuk Kaisang kan kayak gitu. Tapi dengan yang terakhir kita juga baca ya kayaknya ada ini udah ada ketegangan. Ada ketegangan lah kayak gitu. Jadi memang harus cepat situasi ini. Kalau enggak ya, kalau sekarang kan saya melihat bahwa ini tingkatnya ini bukan lagi marah pada pada DPR. Kemarin kan mereka mendesak DPR supaya ini walau belum menjadi sebuah gerakan yang kayak 98. Buktinya apa adalah ketika 2 pintu terjebol, tonton aja ya udah, itu kan bentuk kecewa aja, dia kecewa marah kan gitu. Belum sampai baru kecewa ya, belum sampai marah. Kalau marah kan sudah ya menerobos masuk, sudah tidak percaya, menguasai kan? gitu ya. Belum menduduki. Nah, iya kan? Ya. Nah, gitu. Artinya kalau ini dibiarkan akan ada sampai langkah ke sana gitu. Kemarahannya semakin memuncak dan kita bisa lihat di hampir semua tempat paslon sekarang itu isunya udah tidak lagi soal MK, keputusan MK dan sikap DPR, tapi sudah mengarah pada kekecewaan pada cawe-cawenya Presiden Jokowi ini dan keluarga kan. Apalagi muncul kemudian berita perjalanan Kaisang ke luar negeri itu kan, itu kan semakin muak, orang-orang semakin memuncak ini semua. Ya artinya ada faktor yang cukup besar ya dari artinya gaya hidupnya Kaisang dengan istrinya yang flexing ke Amerika bermewah-mewah ini mempengaruhi juga di tengah-tengah ekonomi yang sebenarnya sudah sulit ya. Makanya tuh orang udah pada puncaknya ini udah. Ya sorry bahasanya udah sangat buat kita udah sangat muak ya udah. Muak enggak bahasa ini bahasa di poster itu udah sangat kasar sekali tuh. Ya aksi vandalisme adik-adik mahasiswa dan mungkin masyarakat pemuda pelajar itu mencoret-coret tembok pagarnya DPR itu sudah mohon maaf udah bahasa-bahasa yang cukup kasar. Sebegitu hinanya nih Mulyono ini. Ya. Tapi gini, apa sebetulnya kekuatan Jokowi sampai bisa mengerangkeng lah ini Kim plus ini, apa sih ketakutan mereka? Apa yang disandra atau apa sebetulnya? Saya nggak ngerti. Mungkin dari yang terdekat dari Golkar kali ya. Ya kasusnya. Ini kasus yang unik banget. Partai sebesar itu gitu ya istilahnya. Semua masyarakat sudah tahu lah soal adanya ancaman pada ketua-ketua partai ataupun semuanya yang tidak setuju itu akan mendapatkan surat cinta atau sprindik dari kejaksaan kalau kita mau mundur tuh ya dari kepolisian kayak gitu. Jadi artinya dengan itu
seolah-olah bisa untuk mengendalikan semua Iya. ini. Tapi balik lagi adalah tingkat kemuaan masyarakat itu sudah pada puncaknya yang dipicu kemarin gitu. Kemarin itu sudah muak pada semua elit lah ya. Nih, kalau Muaknya sudah sama elit dan kemudian akan semakin besar lagi apa yang dipertanyakan di awal tadi 98 itu bisa kejadian. Oke. Kita coba bandingkan 98 dengan 2004. 98 adalah akumulasi kemarahan masyarakat atas otoritarianisme Soeharto yang 32 tahun berkuasa. Ini 9 tahun, mau jalan habis 10 tahun, genap. Apa bedanya nih? Soeharto dan Mulyono. jangan-jangan beratnya sama. Yang 32 tahun Apa sama yang kesamaan, 10 apa tahun. perbedaan? Ini 32 tahun, ini 10 tahun tapi sudah kayaknya mengobrak-abrik. Iya. Lah itu apa? Orang terbuka sekarang, sangat terbuka. Lu sangat keterlaluan lah. Kalau mau membanding-bandingkan semuanya itu, Pak Harto, kita dulu sama-sama melawan Soeharto, ya kan? Ya. Itu butuh waktu cukup lama sampai yang terakhir anaknya jadi Menteri Sosial. Hanya anak ini cuma berapa tahun anaknya jadi Mbak Tutut. Wapres, iya kan? Mbak Tutut jadi Menteri Sosial. Itu pun Mbak Tutut sudah di umur yang sangat matang. Iya kan udah sekitar ini, Nah, ini masih bocil. Artinya jadi posisi yang Wapres, ya ketika kan? Mbak Tutut masuk menjadi salah satu tokoh gitu ya di dalam dunia perpolitikan, tidak ada peraturan yang dirubah, Mas Ya, Parto, kan gitu. Iya, Nah, itu terus kemudian Kalau ini kan semuanya yang satu disesuaikan. Iya. jadi ketua partai, ya Iya, kan? iya. Sebenarnya masyarakat kita ini udah sangat sabar kalau menurut saya. Kalau situasi ini baik-baik saja, endingnya udah bagus gitu loh. Tapi kenapa malah ya itu tadi yang saya katakan, kok malah dipancing, ditantang gitu loh. Ini buat saya, akal sehat saya udah nggak bisa menjelaskan. Mas Dono, Nggak bisa menjelaskan. kita mundur Ya, itu sedikit. tadi saya katakan, Iya. jangan-jangan ini ada niatan memang bukan sekedar ini niatan. ada yang langkah lagi ya di Iya, balik itu. Mas Dono, kita mundur sedikit lagi. Tahun 2019 itu September setelah dia dilantik untuk periode yang kedua, dia kan merevisi undang-undang KPU ya, sehingga pimpinan KPU tidak lagi KPK. bisa, KPK, ya KPK, ya, sehingga kemudian presiden menjadi akhir dari puncak dari ini KPU gitu kan, tadinya kan KPU independen nih, tapi kan KPK independen ya, kemudian akhirnya bermuara jadinya ke presiden gitu kan. Nah itu mungkin dari situ langkah-langkah akhirnya sehingga data-data semuanya kemudian akhirnya berujung di presiden, dan kemudian sekarang dia memegang ya semua data yang para elit politik lah kasarnya begitu. Nah, apakah memang sudah direncanakan sejak dulu kita semua yang tidak bisa melihat, atau Ya, itu bagian dari salah satu ketidakpuasan publik terhadap perubahan undang-undang KPK sebetulnya. Memang dulu pun presiden punya hak untuk melihat, karena bisa memanggil KPK juga pasti punya hak. Cuma persoalannya adalah orang merasa bahwa KPK ini tidak independen dalam kapasitas dan profesionalisme dalam bekerja, bisa diintervensi, bisa masuk angin di tengah jalan. Nah, itu yang sebenarnya pelemahan daripada undang-undang KPK itu sendiri. Nah, kembali kepada persoalan bahwa sampai hari ini kita muak kepada negara, itu adalah persoalannya adalah orang yang mungkin sama-sama kita tahu adalah kerakusan yang luar biasa. Nah, kerakusan ini yang, maaf kata dulu kita bicara dari orang sederhana, kepingin jadi presiden kita dukung adalah bagian dari, oh ya anak kita nanti bisa. Bukan dari elit yang paling tinggi gitu kan, harus tentara, harus seperti itu. Bukan darah biru ya. Dari rakyat biasa, Tukang kita kayu, pilih ya. tukang kayu, anak-anak kita juga seperti itu gitu lah. Nantinya bisa seperti itu. Ini adalah presiden yang bagus buat kita. Tapi pada akhir sejalan seperti ini, simpang itulah yang membuat kita menjadi, loh kok seperti ini gitu ya juga. Nah, orang-orang yang tadinya mendukung Pak Mulyono ini akhirnya pada kecewa, dan kecewaan itu memuncak pada hari kemarin itu, di mana keputusan MK dikangkangin dan semua orang yang mengatakan bahwa ini adalah satu pembangkangan dalam artian bahwa
DPR yang harusnya bagian dari wakil rakyat ini menjadi wakilnya seseorang gitu. Ya, nah ini rezim dan kekuasaan ini menjadi hal yang tidak bisa diterima akal sehat oleh teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Nah, suara-suara mahasiswa itu kan mewakili suara-suara kita yang pada prinsipnya adalah sama bahwa kita sebenarnya juga melawan. Cuma porsi melawan kita kan berbeda-beda gitu. Nah, porsinya ada yang turun dan sebagainya sehingga ada satu kebersamaan dan kebersamaan itu diwakili oleh seluruh rakyat mayoritas ya, bukan beda dengan yang orang-orang katakanlah pendukungnya Pak Mulyono masih juga ada yang bahwa ini Indonesia baik-baik saja, tapi itu kan lemah di counter dengan Indonesia tidak baik-baik saja. Sehingga menurut saya harus kita bangun kembali masyarakat sekarang ini ada sesuatu yang tidak benar dalam proses berdemokrasi kasih. Ini ujung-ujungnya adalah pada power kita, presiden kita yang tidak benar dan itu pun harus dilakukan bahwa jika perlu ya kita bicara soal bagaimana ke depan ini kalau memang masih melakukan hal yang sama dengan seperti ini, saya takutnya maaf kata presiden kita tidak soft landing. Pasti sudah tidak soft landing sepertinya, sudah pasti. Karena gini, ini tadi saya agak tertarik dengan statement Pak Mas Bambang soal soal keserakahan atau potensi post power syndrome. Saya tadi masih penasaran dengan pertanyaan saya soal visi misi. Saya mau tarik seperti ini kasusnya SBY. SBY meninggalkan sebuah sejarah di mana ada Hambalang ya, Candi Hambalang. Apakah ini saya coba apakah ini ada kaitannya? IKN. Sebetulnya kalau kondisi IKN hari ini berpotensi itu bisa juga gagal, di mana investor juga belum ada jaminan untuk membangun yang sampai sekian ratus triliun gitu kan. Nah, apakah ini salah satu juga kekhawatiran dari si Jokowi jika dia tidak lagi kemudian nanti sudah selesai dilanjutkan oleh berikutnya Prabowo tidak melanjutkan IKN, lalu kemudian mungkin apakah ini menjadi legacy terburuk sepanjang sejarah? Mungkin ini yang dikhawatirkankah sehingga dia harus menitipkan anaknya? IKN kan sudah ada undang-undangnya. Kan undang-undang IKN kan? Artinya secara legal udah selesai. Tapi ya kemudian kan nanti secara teknis membangun bahwa itu bahwa itu kan ya harus realistis lah ya. Iya, realistis. Kalau memang ke depan katakanlah Prabowo dengan kepemimpinannya nggak ada dana, ya sama aja nggak bunuh diri kalau dia habiskan semua dana untuk ke sana. Iya kan? Itu buat saya nggak harus kayak begini. Sudah cukup lah katakanlah kalau memang itu dia butuh ini ada anaknya yang jadi wakil presiden. Apa hubungannya dengan memang gubernur bisa menentukan ikut ngarahin kan nggak ada. Gibran. Iya kan sudah cukup itu. Cukup sebetulnya menitip itu untuk menjaga kelanjutannya. Itu orang udah oke lah Pak, cukup sudahlah kayak gitu kan. Oke, berarti Bobi menuju Sumut 1, kesan yang mau digadang-gadang menjadi apakah Jateng 1 atau DKI 2, kemudian adalah tadi menerjemahkan bahwa ini bentuk sebuah keserakahan. Atau memperkuat Raja Jawa seperti kata Bahlil. Ya, apa ya? Kalau itu buat saya ya itu ada sesuatu yang di luar nalar saya. Di luar nalar saya bahwa udah sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Jadi kembali ke definisi keserakahan ini bahkan untuk kata keserakahan aja kayaknya ini udah bingung kita. Kita udah bingung. Itu sesuatu yang pasti bisa diukur lah. Ini Iya, udah makanya Dion. Semua. Jadi ketika kita ngomongin keserakahan orang korupsi gitu kan ya harus gini ada target lah gitu. Nah, ini kan ada target. Motif apa sebetulnya? Iya. Ya itu, makanya saya pertanyaan saya yang saya khawatirkan ini adalah Upaya memicu untuk memperpanjang kekuasaan. tercipta situasi chaos gitu. Gitu. Itu yang lebih bisa menjelaskan. Ketika potensi itu. Situasi chaos, sementara DPR sudah dipegang, Ya. akhirnya DPR mengeluarkan dekret misalnya gitu ya untuk presiden mengeluarkan dekret. Keadaan darurat. Darurat, ya. Itu kan
kalau dekret itu kan dari dekret presiden. Ya, ya. dekret presiden. Zamannya dulu Bung Karno, ya. dua lalu Gus Dur. Kalau ini mungkin apa keadaan paru darurat. Yang bisa darurat kan MPR. Ya kan? Nah kalau itu yang terjadi, ya kan harus ada sementara. Selama berapa periode, bukan periode, selama berapa lama, nanti baru akan ini yang apa? Yang saya khawatirkan memang dari situ. Berarti perlu ada sidang istimewa MPR gitu ya. Ini ya, gitu loh. Ada tahapan, mungkin teman-teman yang paham hukum tata negara lah itu bisa menjelaskan. Artinya buat saya kalau hanya sekedar kekhawatiran IKN, buat saya sebenarnya udah ada undang-undangnya kok. Ya, sebenarnya itu sebuah legacy ya. Iya, udah ada undang-undangnya gitu. Terus kemudian nggak mungkin lah kalau kayak Hambalang, kalau memang ini udah jalan sampai sejauh itu gitu loh. Terus kemudian dengan anaknya jadi wapres sudah cukup, apalagi mau jadi gubernur. Ya silahkan aja sah-sah, tapi sampai melanggar. Ini buat saya kan sesuatu yang sangat vital, melanggar itu loh ya. Ya memang masyarakat dia mencontoh, saya kan menghormati ini, tapi ini semua masyarakat bisa menilai. Buktinya apa? Hari ini semua marahnya pada ke siapa? Ke Jokowi. Ya, eskalasi aksi mahasiswa, pelajar, para akademisi, masyarakat kemarin, eskalasi isunya bukan lagi sekedar membahas soal putusan MK 6070, tapi sudah turunkan Jokowi. Iya. Dan keluarganya. Dan keluarga-keluarganya. Itu kan, ya. Itu kan bukti bahwa masyarakat udah telanjang sekali nih gitu loh. Jadi bukan sekedar untuk mempertahankan buat saya mengamankan ini enggak. Ya itu sudah. Jadi alasan-alasan yang beyond nalar kita ya. Kita tidak bisa menerjemahkan ya, sulit ya. Ini kita harus panggil seseorang ahli penerawang. Kita bisa membaca apa sih motifnya Jokowi sampai sejauh ini. Gitu. Selama 2024 ini kita betul-betul dibikin tidak bisa tidur nih. Sederhana, kayaknya orang itu sengaja mau menabrakkan dirinya, orang untuk atau orang yang mau bunuh diri seolah-olah. Lu sudah dapat semuanya, kamu sudah semuanya. Apalagi gitu loh, khawatiran. Aku lihat sebenarnya kalau dia lihat simbol-simbol ya, kalau kita ngomong seperti ini, Pak Jokowi ini sebenarnya kepingin mendudukan dirinya sebagai raja. Simbol-simbol itu sudah tercapai. Nah makanya dia kepingin anaknya nanti seperti ini. Ini asumsi yang kita bacaannya seperti itu. Kalau dia pas 17 itu kan dengan pakaian kenegaraan itu kayaknya sangat. Dalam konteks raja berarti tidak ada yang bisa menggantikan dong. Kalau raja kan sampai baru digantikan. Anaknya sampai kepada si Etes calon presiden 2044. Itu mungkin motifnya, Mas. Luar biasa. Berarti Jokowi cukup visioner. Dan sudah disebut dia oleh Bahlil. Sudah. Raja Jawa, jangan main-main sama orang ini. Oke, siap. Ya kalau sampai memang itu yang diinginkan, itu buat saya adalah sebuah apa ya bahasa yang tepat itu ya, sudah sesuatu yang tidak masuk akal. Negara ini negara republik, negara demokrasi, ada partai segala macam, ada konstitusi, gitu loh. Kalau sampai dia menginginkan yang semacam itu, absolute power gitu ya. Ya udah tidak masuk akal. Atau juga salah satu kemarahan publik atau khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa mungkin merasa ruang saya makin sempit nih, nggak bisa berperan nanti untuk mengurus negara ini karena anaknya, mantunya, bukan cuma mantu itu. yang cowok, nanti juga mantu yang cewek nih, khawatir juga nih jadi. Bukan cuma itu Mas Parto, tetapi apa yang dilakukan Jokowi selama ini kemudian memotong semua prinsip-prinsip yang sudah dibangun oleh reformasi kan. Prinsip bahwa setiap orang punya kesetaraan, prinsip bahwa setiap anak bangsa bisa maju naik sampai ke pucuk pimpinan yang tertinggi gitu. Anak tukang bubur juga bisa dong. Iya, kalau sekarang ini kan jadinya ya kamu anak siapa gitu kan. Ada orang dalam apa enggak? Iya, jadinya seperti itu. Dan akhirnya orang kemudian memilih mengambil langkah singkat karena apapun aturan yang sudah ada, apapun aturan yang sudah ditetapkan, ternyata bisa dibelokkan, ternyata bisa diatur sedemikian rupa
Sehingga dan kalau masyarakatnya diam dan menerima, kita bisa jalan terus nih gitu. Nah itu yang sebenarnya sangat menyedihkan ya, Ya, kondisi makanya itu. di awal tadi saya sampaikan bahwa ini semua karena sudah sangat menghina akal sehat. Gitu loh. Iya. Itu yang orang-orang itu sudah istilah gini. Kalau orang Jawa itu sama kayak orang Jawa, kalau dia kecewa kan paling ngerasani, ya kan? Ngerasani. Ya kan? Gerundel. Gerundel, Tapi ya kan? Kalau kemudian dia akan kalau sudah tinggi sekali itu Iya. dia akan diam, pergi ditinggal. Tapi kalau sudah lebih dari itu, dia kan melawan. Betul. Dan itu sudah puncak ya. Gitu. Jadi ya mohon maaf kalau menonton ini orang Jawa yang tidak paham kita orang Jawa ya. Iya kan? Orang Jawa tapi tidak berperilaku seperti Iya, tidak memahami. ini ya. Gitu. Oke. Orangnya kalau sudah dia diam tidak ya terserah lah. Bahasanya kan gitu. Terserah lu ambil semua gitu. Tapi kalau sudah tahapan itu pun masih ditusuk-tusuk juga gitu ya, selalu masih. nggak tahu diri, Iya, ya iya. kan ya udah Lawan. habis lah. Nah, kita sebenarnya jadi kedepannya nih kita bicara dalam waktu singkat kita akan segera mengadakan pilkada ya 27, 29 kalau nggak salah ya pendaftaran gitu ya. Nah, KPU sudah harus memastikan kan gitu ya persyaratan apakah keputusan MK dijalankan. Gitu. KPU kan? Iya. Apakah itu Di sudah? KPU untuk Ya, Iya. KPU kan lah. Ya, Iya. harusnya kan Betul. KPU harus KPU kan. Gitu. Iya. Nah itu kan waktunya sudah sangat singkat ya. Ya, kita berharap DPR menemukan keberanian untuk ketika KPU berkonsultasi gitu ya. Dan tapi sebenarnya jadi kuncinya nih di KPU tinggal ya. Udah ya kalau misalnya memang KPU sudah memutus meskipun sesudah berkonsultasi kemudian tetap jalan dengan keputusan MK ya kita bisa sedikit bernafas gitu. Bernafas lega. ya gini mudah-mudahan semua kembali ke akal sehatnya lah. Ya. Kalau mau mencintai Republik ini kembali ke akal sehat. KPU saya dengar dan kita lihat udah cukup maju, Iya. ya kan. Kalaupun harus konsultasi dengan DPR kan seperti yang saya sampaikan karena kan dia harus melakukan itu. Iya. Kalau dulu nggak melakukan itu kan seperti dapat teguran dari DKPP, Ya. ya kan. Dan sekarang ini ya bentuknya hanya konsultasi. Itu catatan loh. Bahwa catatan kita tetap waspada karena kita membaca berita pasangan tetap mengurus. Sambil jalan ya, paralel ngurus ya. Artinya Artinya kan itu suatu saat bisa pada detik-detik terakhir PKPU atau putusan MK tidak dijalankan. Ya artinya saya khawatir ketika KPU mau konsultasi, jangan-jangan malah negosiasi. Terus tiba-tiba kejadian lagi hari Sabtu gitu ya. Kenapa? Gitu. Ya itu ya misalkan kalau itu terjadi ya berarti sangat menginjak-injak akal sehat. Kalau sampai itu terjadi berarti menantang seluruh kewarasan seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang namanya Kaisang kan ini juga ada ketua umum PSD. Kalau memang dia enggak ya bisa declare selesai sebetulnya. Saya menyatakan bahwa MK menjadi yang kita hormati, mungkin dari situ sudah. Dia kan salah satu ketua partai. TPS. Kan Tapi kan sekarang lagi lebih penting ngupload foto lagi di jalan-jalan, Bang. Makan roti 400.000. Iya. perlu diingatkan bahwa kalau memang sebuah partai melawan putusan MK, dia bisa kena sanksi pembubaran. Iya kan? Iya. Gitu loh. Itu ya balik lagi kalau semua sudah lupa soal akal sehat dan segala macam yang ada soal kekuasaan. Iya. Ya udah selesai lah. Ini akan apa yang kayak 98 kurang kuasa dan kurang kuat apa Soeharto. Akhirnya ngadepin rakyat selesai juga. Ya pada zaman Soeharto yang berani melawan tetap ya Banteng. Lalu kemudian sekarang yang juga berani melawan adalah Banteng, kan gitu. Ya sebagai partai, tapi kan sudah bukan kalau itu kan sudah bukan ngomong Banteng atau apa lagi, rakyat gitu. Rakyat gitu. Itu yang udah di atas segala-galanya, udah selesai.
Soalnya ada isu ini, ada isu di luaran nih Mas Bambang. Aksi kemarin itu dimotori oleh Banteng katanya. Kalau saya menurut saya enggak, bahwa Organik ya. sikapnya Banteng PDIP sudah jelas kayak gitu. Buktinya, ya kan, ketika pertemuan antara siapa Mas Hinton nggak usah tidak mewakili partai loh, ya kan, itu kan sudah clear kan, gitu kan. Jadi nggak ada. Emang Bentuk kalau- konsolidasinya rasanya beda juga ya kalau partai yang mengkonsolidasi massa gitu ya. Tidak seorganik seperti kemarin. iya, Di itu. mana-mana, kemudian mahasiswa gitu. Jadi ya itu lebih, menurut saya lebih karena akal sehat mereka. Ya. Kita dianggap orang mahasiswa dia. Kemarin kan memang ada yang banyak mahasiswa kan, tapi juga dari kampus, profesor kan juga sudah Ya, mengeluarkan guru-guru, ini ya, dosen-dosen. Mahkamah Konstitusi, membuat statement segalanya udah keluar semua gitu. Tapi yang memang yang paling cepat kan teman-teman mahasiswa. Ya. Ya artinya ya itu lebih pada akal sehat kita kok yang orang bodoh gitu. Itu yang paling cepat menggerakkan itu semua. Kalau ngomong ya ada memang, kalau soal kesulitan, krisis ekonomi segala macam ini kan memang sudah dirasakan kan. Tapi kita kan balik 98 dulu cukup panjang, tapi karena ada persoalan di internasional, jadi yang akan juga berimbas tidak bisa lepas lah. Dan perlu catat lagi loh, kemarin ini yang namanya aksi mahasiswa ini pure di monitoring media internasional luar biasa loh. Oh iya, ya. Itu perlu dibawa. Ini bukan eskalasinya bukan nasional, tapi ini juga dipantau oleh luar negeri, di mana ini kalau terjadi terus, investasi juga akan mandek, ekonomi juga. Karena menyangkut kepastian hukum kan. Karena kepastian hukum. Biasanya adalah ketika investor melihat kepastian hukum tidak jelas, berisiko ya kan, high risk. Ya. Dan minus infonya adalah berita-berita itu adalah negatif pada Pak Mulyono. Mulyono lagi nih. Aduh, Mulyono. Tapi apa tuh? ini jangan sampai menjelekkan profesi tukang kayu ya. Aku jadi sedih loh karena yang dihujat tukang kayu setelah memotong pohon beringin gitu. Tukang kayu kan baik-baik aja. Kalau Pak Mulyono kan case ini ya, special case. Jadi vendornya banyak tukang kayu sih. Iya. Jangan dong, kasihan banget. Ngomong, kita nggak janjian nih. Kok bisa-bisanya Nadiem pakai kotak-kotak, saya kotak-kotak. Iya dong. Jangan Kenapa ya? mengingatkan 2012 dengan Mulyono nih. Aduh. Nggak sengaja nih. Beda. Untungnya warnanya beda. Oh, oke. Kita mau mengakhiri podcast kita. Terima kasih sekali abang-abang, Mas Parto. Kesimpulannya, kita setia kepada konstitusi, kita mendukung Pak Prabowo yang akan dilantik nanti, dan Mas Gibran sebagai wakilnya. Kita berharap proses itu berjalan dengan baik ya. Ya kita harus kawal proses ini, jangan sampai terjadi lagi pembegalan konstitusi, penistaan demokrasi. Karena bagaimanapun juga semangat yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman di zaman 98 ya, kita dan support dari Mas Bambang dan Mas Don juga pada saat itu, para senior, harus kita berlanjutkan lah bahwa cita-cita reformasi ini yang sudah hampir terhambat dipotong sama Jokowi, kita harus kawal terus. Demokrasi tetap tegak. Iya. Dan kita harapkan setiap lembaga negara menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya sampai proses pergantian pemerintahan berjalan baik gitu ya, Mas Parto. Dan untuk semua teman-teman tetap waspada gitu. Jadi darurat demokrasinya tetap masih harus kita jaga. Alarm masih berbunyi. Ya. Jangan sampai kecolongan di saat-saat terakhir. Ya, ini bahwa kita kan sudah sempat menyepakati. Ya. Kita ini demokrasi, pemilu dengan segala macam hasilnya apa, ya udah harus kita terima, ya kan. Tapi situasinya juga jadi pelajaran buat siapapun juga yang akan memimpin ke depan. Jangan sampai main-main untuk ini membegal konstitusi. Ya. Itu pasti akan membangkitkan kemarahan. Ya, dan tentu perjalanan bangsa ini juga akan terseok-seok kalau ya, pastinya. Ya kan? Kita kan pengennya nggak pengen lah terulang kalau dulu ada 66, 74, 78 ini udah jalan lah sistem semua ini terjadi pertarungannya di parlemen, ya kan? Ya. Semuanya selesai, nanti
pemilu, Partai- pilkada lagi partai kayak sehat. gitu. Iya. Partainya berjalan dengan sehat kayak gitu. Demokrasi. Ya artinya 2045 tercapai Indonesia Emas, Indonesia Emas. bukan Amin. Indonesia cemas. Yes, oke. amin. Benar. Oke, Nadine. Oke, kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung dengan kita. Tunggu podcast kami selanjutnya. Dah.